Salam mimbar Betel. Saudaraku, sungguh mimbar ini menjadi mimbar kita belajar dan menggali firman. Dan hari ini telah hadir hambanya yang sangat diurapi, Bapak Pendeta Ferry Horisa. Shalom, Pak. Shalom. Wow. Pak Tim. Haleluya. Nasihat. Akhirnya kita jumpa. Ya. Ini ditunggu-tunggu oleh teman-teman dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, dan Tengah. Dari mana-mana. Mana-mana. Beliau akan menyampaikan tema yang sangat on fire, yaitu makna kebangkitan Kristus. Pak Pendeta. Ya. Apa sih makna kebangkitan Kristus? Kok perlu dibahas? Dasarnya apa? Silakan, Pak. Ya. Perlu sekali kita mesti bahas tema ini. Kenapa? Karena di hari-hari ini kita sedang ada dalam peringatan kebangkitan Kristus, Paskah itu. Kalau kita perhatikan dari dalam Markus pasal 16 ya, ayat 1 sampai 8 itu bicara soal kebangkitan Kristus. Ada 3 wanita beli rempah, pergi ke pasar beli rempah maksudnya, lalu kemudian ingin ke kuburan untuk meminyaki Yesus. Mereka ingin menjadikan Yesus itu mumi supaya awet mayatnya. Tapi ketika mereka sampai di kuburan dan memang batu sudah terguling, mereka masuk, ternyata tidak ada Yesus di situ. Artinya mayat Yesus tidak ada. Yang ada seorang pemuda berbaju putih yang berkata kepada mereka bahwa kamu mencari Yesus dari Nazaret yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini. Dia hidup, dia sudah bangkit. Lalu kemudian malaikat itu memberikan pesan apa yang Yesus sampaikan kepada mereka. Lalu mereka pulang dan memberitahukan kepada murid-murid. Nah, ini yang kita mesti bicara. Apa makna kebangkitan Yesus bagi orang percaya hari ini? Pak Pendeta. Itu yang penting. Ya, Pak Pendeta. Jadi murid-murid sebenarnya yang laki tidak menyambut kebangkitannya, yang perempuan datang juga tidak untuk menyambut kebangkitannya, tapi justru untuk merempah-rempahi. Betul. Sangat tragis, Pak. Sangat tragis. Ini kalau diaplikasikan hari ini tuh bagaimana? Karena itu dari firman ini ya, dan dari bahasan yang kita mau bahas ini, sebenarnya kebangkitan Kristus itu memberikan makna kepada kita. Yang pertama, kebangkitannya itu merubah hidup kita. Jadi sebenarnya orang yang percaya Yesus, orang yang hidup dalam Tuhan Yesus harus berubah. Karena Paulus bilang di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 bahwa siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Begitu ya. Nah, tindakan untuk merempahi Yesus, membuat mumi Yesus itu adalah tindakan masa lalu. Itu budaya, itu kebiasaan. Sekarang Yesus sudah bangkit. Yang model macam begitu sudah harus tidak ada lagi. Karena itu orang yang percaya Yesus hari ini, dia harus hidup dalam hidup yang baru. Dia berubah dalam pola pikirnya, tindakan-tindakannya, gaya hidupnya harus berubah. Tidak boleh lagi ada sakit hati, tidak boleh ada lagi kebencian, tidak boleh lagi ada kepahitan, tidak boleh lagi ada segala macam hal yang menyusahkan orang lain atau juga merugikan diri sendiri. Itu semuanya hanya mumi saja? Ya, itu mumi. Itu masa lalu. Karena Yesus sudah bangkit sekarang. Sebab begitu mereka sampai di sana di kuburan, Yesus yang mati tidak ada. Begitu. Kalau begitu apa pesannya? Pesannya kita harus hidup bersama Yesus di hari ini. Nah, karena itu saya mau kasih tahu Pak Tim ya, dan semua pemirsa yang sedang mengikuti mimbar Betel yang dahsyat dan luar biasa ini. Amin. Dengar baik-baik bahwa hanya orang-orang yang hidup bersama Kristus, bersama Yesus di hari inilah yang mampu pergi ke hari esok. Tapi mereka yang tidak hidup bersama Yesus di hari ini, mereka adalah orang-orang yang masih ada di masa lalu. Hidup ini memang ada 7 hari. Secara hitungan hari ya, hari Senin sampai Minggu itu 7 hari. Tapi secara filosofi kita sedang menghidupi 3 hari saja sebenarnya. Hari pertama itu hari kemarin yang tidak mungkin hari kemarin yang sudah berlalu. Kemudian hari yang kedua itu hari ini. Dan yang ketiga itu hari esok. Nah, mereka yang hidup di hari kemarin, Pak Tim, dan semua pemirsa, dengar baik-baik. Itu akan berusaha dengan sekuat tenaga, menghabiskan banyak energi, bahan bakar, biaya, hanya untuk datang di hari ini. Tapi saya dan saudara yang sudah hidup di hari ini bersama Yesus, yang sudah bangkit dari antara orang mati,
kita mampu melangkah ke hari esok. Yes. Ya, kita mampu melangkah hari esok. Dan ingat baik-baik bahwa hari esok itu adalah tujuan kita. Hari esok itu sukses kita. Hari esok itu berkat kita. Kita harus ada di hari ini supaya kita bisa pergi ke hari esok. Mereka yang masih tetap hidup di hari kemarin, dengan kata lain, tidak mau berubah, ya, tidak mau berubah, baik cara pandangnya, cara kerjanya, gaya hidupnya tidak mau berubah, tidak mungkin akan pergi ke hari esok. Karena itu saya tantang saudara, hidup bersama Yesus di realita hari ini, supaya saudara bisa pergi ke hari esok. Pak Pendeta. Makna yang pertama, Pak itu. Baik, Pak Pendeta. Silakan. Apa perubahan yang dialami oleh 12 murid Yesus setelah kebangkitan Kristus? Karena kan hampir tragis, mereka sembunyi di tempat yang tertutup, lalu Thomas peragu, Petrus meninggalkan pelayanan, Yudas berkhianat. Jadi sebenarnya perubahan apa aja yang terjadi atas murid-murid yang perlu kita teladani aplikasi dalam hari ini, Pak? Yang jelas, yang sangat nampak dalam kehidupan mereka, perubahan yang sangat nampak itu adalah mereka yang tadinya itu ragu-ragu, penakut, sekarang memiliki kepastian dan keberanian untuk menjadi saksi. Terbukti Thomas mati dikuliti di Iya, dia. begitu juga Petrus, disalibkan kepala ke bawah, Iya. kaki ke atas, begitu ya. Dan Injil Kerajaan diberitakan sampai ke seluruh dunia. Nah, saya tadi baru sampai ke makna yang pertama, Pak. Baik, saya ini kejar yang mana pertama, Pak? Oh, Kalau orang mengaku pengikut Kristus ke gereja, ibadah, bahkan dia pelayanan, Ya. tapi hidupnya tidak pernah berubah juga, diapakan jenis ini, Pak? kita kasih begini, why? Why? Ada apa? Mengapa? Kok bisa begitu? Ya, Ya, karena itu hari ini saya mau beritahukan, Anda yang mengaku bahwa murid Yesus, percaya Yesus hari ini, tapi hidupmu tidak berubah, hari ini kau harus ambil sikap dan harus berubah. Karena Yesus mau kita hidup dalam realita hari ini, bukan dalam hari kemarin, tapi hari ini. Artinya hari ini di mana kita sudah berubah. Tanpa perubahan, kita tidak akan mengalami perkara-perkara. ujungnya perubahan, Pak Pendeta, sampai di mana nih? Kan berubah sampai di mana nih? Ujung perubahan. Ujung-ujungnya sampai kita sama seperti Yesus. Iya, Dan itu sebuah proses terus menerus. terus-menerus. Ada yang berkata begini, Pak Pendeta, apa mungkin kita nih berubah akhirnya seperti Yesus? Yesus Tuhan, kita manusia. Ya bisa. Bisa. Kita bisa berubah. Dalam proses yang terus Dan menerus. dalam proses yang terus-menerus. Karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Jadi yang bilang nggak bisa itu alasan doang aja. Iya, itu alasan saja. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar itu sudah rusak. Iya. Tapi waktu Yesus mati dan bangkit, dia memperbaiki gambar itu. Jadi pasti bisa berubah. Pasti bisa berubah. Pasti Tidak bisa. ada alasan tidak bisa berubah. Saya mau kasih tahu buat saudara semua bahwa kita punya alasan untuk bisa berubah. Karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Karena Yesus juga datang sebagai mempelai pria kan, Pak ya? Ya. Dan kita mesti tahu bahwa kebangkitan Yesus itu adalah dasar untuk kita memulai hidup baru. Sebab itu dalam ajaran Kristen ada diajar dibaptis bersama Yesus kan. Paulus bilang dibaptis bersama Yesus, dibaptis dalam kematian, dalam hidup yang lama. Tapi ketika dia bangkit, kita bangkit dalam hidup yang baru. Pak Pendeta, setelah kita mau berubah dalam kebangkitannya, makna kedua berikutnya apa, Pak Pendeta? Makna keduanya adalah bahwa kebangkitannya itu untuk menolong kita. Menyelesaikan masalah. Kita, ya. Jadi dia menyelesaikan masalah kita. Kalau dia tidak bangkit dari antara orang mati, masalahmu, masalahku masih tetap ada. Dan kita masih tetap menjadi orang yang bermasalah. Begitu. Tapi dia bangkit dari antara orang mati untuk menyelesaikan masalah kita. Perhatikan dalam bacaan dari dari Markus tadi, Pasal 16. pasal 16 itu, bahwa tiga wanita ini sementara berjalan, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur? Ya. Itu masalah. Ada banyak batu-batu penghalang yang menghalangi hidup kita, sehingga kadang-kadang dalam rumah tangga ada banyak air mata, penderitaan, kepedihan. Begitu juga dalam perjuangan hidup. Ada batu-batu masalah, batu-batu penderitaan, batu sakit penyakit, batu-batu penghambat. Tapi dengar baik-baik, ketika mereka lihat dari dekat, batu yang memang besar itu, kata Alkitab, sudah terguling. Yes. Dia bangkit untuk menyelesaikan masalah kita, menolong kita. Sebab itu hari ini saya mau beritahukan kepada setiap saudara yang sedang mengikuti program yang luar biasa ini,
saudara punya masalah, saudara punya pergumulan, sudah diselesaikan oleh Tuhan. Di Kalvari ada 7 perkataan yang terkenal di atas kayu salib. Dan dari 7 perkataan itu, yang terakhir berkata, it is finished. Sudah selesai. Jadi untuk urusan masalah-masalah manusia dalam dunia ini, Yesus sudah menyelesaikannya. Dan ketika dia bangkit, dia menjadi jawaban bagi kita. Tidak ada hal yang sulit bagi orang percaya dan bagi Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Hari ini barangkali saudara sedang ada dalam pergumulan yang berat. Dengar baik-baik. Hari ini mungkin saudara sedang ada dalam pergumulan yang berat. Masalahmu sendiri barangkali, atau menyangkut anakmu, istrimu, keluargamu, dan lain-lain. Saya mau beritahukan, batu sudah terguling. Allah lah yang menggulingkan batu itu. Batu itu tidak ada seorang pun yang berani menggulingkannya, karena dicap dengan meterai Romawi, Pak. Ya. Ingat itu. Jadi kalau ada orang yang menggulingkan itu pasti berurusan Dan dijaga tentara. dengan polisi. Pasti ada berurusan. Ya. Tapi saudara-saudara perlu ketahui bahwa yang menggulingkan batu itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Dia bangkit untuk menjawab masalah kita. Sebab itu hari ini saya mau tegaskan kepada saudara semua, tidak ada masalah yang sukar bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh Dia, masalah-masalah kita dapat diselesaikan. Saya kira itu makna yang kedua, Pak. Pak Pendeta, dari teladan murid-murid, kan 12 murid, tentu Ya. punya 12 persoalan mereka. Ya, Dan Yesus bisa selesaikan satu persatu. betul. Kalau diaplikasikan kepada kita hari-hari ini bagaimana, Pak? Contohnya misalnya Petrus yang meninggalkan pelayanan, Thomas peragu, lainnya 2 murid Emmaus itu hatinya tawar, bahkan mereka tidak berkobar-kobar tadinya. Ya, Diaplikasikan hari ini, masalah-masalah apa yang bisa? yang Tuhan selesaikan. Iya, Sederhana saja. Tuhan itu tidak melihat hidup kita yang rusak hari ini, iya, tapi Dia melihat potensi yang ada pada diri kita, di mana hari esok kita akan jadi hebat. Karena itu Dia sendiri dengan tangannya yang terbuka berkata, mari kepadaku kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Allah itu maha kasih, maha murah, maha kaya, dan Dia maha pengampun. Kalau Dia tidak maha pengampun, Dia bukan Allah. Ganti saja Dia dengan Timotius. nggak bisa saya. Tapi ternyata Allah itu maha pengasih. Manusia tidak maha pengasih dan maha pengampun. Iya. Manusia selalu membenci, manusia selalu mendendam. Karena itu kita lihat ada huru-hara di mana-mana saja. Ya, ada terjadi masalah di mana-mana saja di seluruh dunia, di setiap negara. Tapi Allah itu maha pengasih, maha pengampun. Karena itu sebenarnya sederhana. Ketika mereka datang kembali kepada Yesus, Ya. Yesus memulihkan mereka. Thomas yang tadinya tidak percaya, ya dia percaya dan Tuhan ampuni dia. Petrus yang tadinya itu menyangkal Yesus, Yesus pulihkan dia kembali. Iya. Sebenarnya Yudas juga bisa menerima pengampunan dari Asal dia Tuhan. mau. Tapi Yudas ketika dia menyesal akan perbuatannya, dia tidak kembali kepada Yesus, tapi dia pergi gantung diri. Itu persoalannya. Hari-hari Ini ini, sebenarnya hal-hal ini yang menarik, Pak. Hari ini gantung diri. Aplikasi gantung diri hari ini apa coba? Banyak orang suami-suami gantung diri secara pekerjaan, bisnis, gantung diri secara rumah tangga. Gimana, Pak? Ya saya lihat Belum mati beneran tapi sudah gantung masa ya, depannya. Gimana? saya lihat itu semua pekerjaan yang sia-sia. Sia-sia. Karena itu mereka mesti datang kepada Tuhan. Kita tidak bisa ya mengerjakan dan menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kita dengan kekuatan kita sendiri. Tadi saya sudah sampaikan, kebangkitannya itu untuk menyelesaikan persoalan kita, menolong kita. Karena itu kita harus kembali kepada Tuhan. Ketika Dia akan naik ke surga, Dia bilang, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu, seorang diri, tapi aku akan mengirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus untuk menolong kamu, menyertai kamu. Jadi orang-orang yang sedang gantung diri dalam pekerjaan, di dalam segala macam hal, keluarga, karir mereka yang sekarang ini, saya mau beritahukan kepada saudara, balik. Yes. Kembali pada Tuhan. Pak Pendeta, setelah makna pertama adalah kebangkitannya itu mengubah kita. Kedua, kebangkitannya itu menyelesaikan masalah-masalah kita. Ya. Makna yang ketiga, Pak? Makna yang ketiga sederhana, Pak. Jadi jawaban yang ketiga itu,
kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu sebagai dasar iman kita. Kekristenan itu, jika kita mendiskusikannya, maka tidak bisa tidak kita harus mulai dari teisme. Sebuah peranggapan bahwa ada Allah yang hidup. Ya. Dan memang realitanya begitu. Allah itu hidup. Tidak ada Allah yang mati. Kalau Allah mati, dia bukan Allah. Nah, pertanyaan muncul sekarang adalah kematian Yesus itu bagaimana? Ya betul, Yesus itu mati. Pemirsa, Yesus memang mati, tapi dia mati bagi segala dosa kita. Namun pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Itu yang kita mesti catat. Dia hidup. Ada banyak pemuka agama, pendiri agama, almarhum sampai hari ini. Dan hanya Yesus saja yang bangkit dari antara orang mati. Dan itu adalah dasar iman kita, iman Kristen. Karena itu Paulus di dalam 1 Korintus 4:15 ayat 1 sampai ayat 58 itu berbicara tentang 3 kebangkitan, Pak. Ya. Pertama kebangkitan Kristus, yang kedua kebangkitan kita, dan yang ketiga kebangkitan tubuh. Nah, karena itu dalam 1 Korintus 4:15 ayat 3 dan 4 itu Paulus bilang yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu. Ada banyak hal yang penting tapi dia tidak mau sampaikan. Yang dia sampaikan adalah hal yang sangat penting. Apa itu yang sangat penting? Yesus sudah mati bagi seluruh dosa-dosa kita. Sesuai kitab suci. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati sesuai kitab suci. Ini dia. Ini yang dia beritakan. Nah, orang Korintus itu tidak percaya ada kebangkitan orang mati. Karena itu Paulus berkata bahwa kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Yesus juga tidak dibangkitkan. Begitu ya. Dan andai kata Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sia iman kamu. Kamu masih hidup dalam dosa, dan kami ini yang memberitakan tentang Yesus, ternyata kami adalah pendusta. Tapi ayat 20 dari 1 Korintus 4:15 berkata, yang benar adalah bahwa Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi itu adalah dasar iman kita. Mau bicara dari mana tentang kekristenan ini kalau tidak mulai dari situ, bahwa kita percaya adanya Allah yang hidup. Masalah memang ada, tantangan, kesulitan memang ada, saudara-saudara. Tapi dengar baik-baik, Allah juga ada. Allah yang hidup itu ada. Dan kalau Allah yang hidup itu ada dan kita mempercayai dia, maka saya percaya bahwa semua urusan-urusan hidup kita manusia itu selesai di dalam dia. Begitu Pak Timotius. Iya, Pak Pendeta. Setelah kita mengerti makna yang ketiga ini, bahwa kebangkitannya adalah dasar iman. Tapi ada nih sumber dari Injil yang lain, Pak. Ngakunya Injil yang lain bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tapi Yudas yang wajahnya diserupakan Yesus. Itu ini gimana caranya menjelaskan sejelas-jelasnya? Ya, jadi kita tidak perlu mempercayai hal-hal yang tidak jelas. Kita cukup mempercayai Alkitab. Alkitab sudah cukup. Ya. Sudah selesai Alkitab itu. Jadi tidak ada bahasan lagi tentang Alkitab itu. Alkitab itu sudah selesai bahwa dia adalah firman Allah yang hidup. Salah satu contoh apa yang dikatakan oleh Alkitab ini akan terjadi. Ya. Dan itu terjadi. Ini membuktikan bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Di luar ini tidak tahu saya. Dan dalam Alkitab kita membaca, ya, di dalam Alkitab kita diarahkan, ya, kita diperbaiki dan kita diberkati. Sebab itu Paulus berkata bahwa firman Tuhan itu berfaedah untuk memberikan hikmat dan menuntun orang kepada keselamatan di dalam Yesus. Itu manfaat dari Alkitab. Sampai-sampai dia bilang bahwa dari kecil engkau telah belajar kitab suci yang mendidik, ya, mengajar, memperbaiki kelakuan, dan juga menuntun orang kepada kebenaran, bisa berbuat kebenaran, hidup dalam kebenaran dan berbuat baik. Itu Alkitab. Di luar Jadi itu, Alkitab tidak mengarahkan orang, mengajar orang, menuntun orang untuk berbuat jahat pada orang lain. Nah, itu Pak Tim, ya, rampok orang, ambil hak milik orang, nggak ada di dalam Alkitab. Yang Alkitab ajar adalah kita harus mengasihi semua orang, agama apapun dia, suku apapun juga dia, bangsa apapun juga dia. Alkitab mengajar kita untuk bahkan mengasihi kasihlah musuhmu. Bahkan musuh kita harus kasih dia. Itu yang Alkitab ajar. Andai kata Kristus tidak bangkit, karena itu andai kata Kristus tidak bangkit, celaka kita semua kan. habis. Hancur, habis cerita. Kita sama dengan agama-agama yang mati itu. Iya. Maksudnya yang tidak punya dasar yang jelas itu.
Karena itu hari ini saya mau beritahukan kepada saudara semua yang sedang menyaksikan program ini, dengar baik-baik. Dengar baik-baik bahwa di dalam kekristenan, di dalam Yesus ada kepastian untuk hidup yang kekal. Ini dia. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Kita percaya bahwa kita pasti selamat. Ini dia. Sebab itu dasar untuk membangun iman kita adalah firman Tuhan. Alkitab ini, Pak. Pak Pendeta, Dasarnya. kalau itu sudah dasar, tidak bisa dibantahkan. Ya. Terakhir Pak, jadi setelah makna kebangkitannya mengubah kita, menjawab masalah-masalah kita, dan dari dasar iman kita. Yang terakhir, puncaknya yang keempat Pak, makna kebangkitannya apa Pak? Makna kebangkitan yang keempat adalah dia bangkit untuk memberikan tugas mulia kepada kita. Tugas apa itu Pak Timotius? Bisa baca di sini, ya. Di dalam Matius 28. bukan, dalam Markus 4:19 Ya. ayat ke-8, Pak. Pak bisa baca? Saya bacakan. 4:16. Saya bacakan. Ya. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka menyampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus, tak terbinasakan, tentang keselamatan yang kekal. Amin. Itu Berita Injil adalah berita yang kudus, tak terbinasakan. Itu berita yang mulia. Karena itu kebangkitannya itu adalah untuk memberi tugas kepada kita. Sebab itu saya mau beritahukan kepada kita semua bahwa sebenarnya hidup ini adalah penugasan sementara. Kita hidup ini cuma 70 tahun kata Alkitab, itu efektifnya. kalau kuat 80. Kalau kuat 80, lebih daripada itu banyak susahnya daripada senangnya, gitu kan. Nah, hidup yang singkat ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar gembira. Jadi Injil itu adalah kabar baik. Perihal Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga, dan akan datang kembali. Jadi kebangkitannya dari antara orang mati untuk memberikan tugas yang mulia kepada kita. Sebab itu semua saudara yang sedang mengikuti program ini, saya tantang saudara. Mari kita sama-sama melayani Tuhan. Mari kita sama-sama memenangkan jiwa. Mari kita sama-sama menjadi saksi bagi banyak orang, supaya semakin banyak jiwa diselamatkan untuk Tuhan. Pak Pendeta, Ya, dari 4 aplikasi tadi, tentu kan orang tidak langsung bisa jreng berubah, ya, jreng langsung mengalami. Bagaimana pengalaman Pak Ferry, bagaimana Bapak diubahkan Tuhan dari istilahnya masa lalu ke masa yang baru, sehingga kita semua, oh ternyata beliau juga pernah mengalami, silakan. ya. Jadi memang tidak serta-merta. Ya, Itu sebuah perjuangan. ya. Tapi juga harus punya tekad, kemauan yang kuat ya. Bahwa saya mau berubah. Saya mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Apa yang Tuhan mau itu. Dan memang jatuh bangun. Tapi kalau kita punya tekad yang kuat, tekad yang besar, yang tinggi, maka Tuhan pasti menolong kita. Karena Tuhan tidak paksa orang, tapi Tuhan itu minta kepada kita. Kalau kita mau, Tuhan akan menuntun kita. Jadi itu Pak, tidak serta-merta langsung jadi. Bagaimana pengalaman Bapak, turn point-nya waktu menerima panggilan pelayanan, panggilan pertobatan, sehingga menjadi Ferry yang luar biasa ini, silakan Pak. Ya, jadi pertama saya bertobat, terima Yesus, saya langsung masuk sekolah Alkitab, melengkapi diri. Cuma 1 tahun, karena pendeta yang bawa saya itu bilang tidak boleh sekolah lama-lama, Tuhan sudah mau datang. Ya saya kasihan sama dia juga, saya ikutin saja. Tapi setelah saya tamat yang 1 tahun itu, ya saya akhirnya memperlengkapi diri lagi. Saya sekolah lagi. Dan akhirnya saya sekolah terus. Karena hidup ini ternyata memang harus belajar terus. Sampai hari ini masih sekolah? Sampai hari ini. Ya, sampai hari ini saya baru menyelesaikan S3 tahun lalu. Iya. Begitu. Kalau S3 selesai, sekolah apa lagi Pak? Sekolah kehidupan. Sekolah bersama Tuhan. Terus kita sekolah. Jadi hidup ini adalah sebuah pembelajaran yang panjang. Sebuah sekolah yang sangat panjang. Dan saya meniru Tuhan Yesus yang membuka sekolah pada waktu itu, ya, dengan hanya 12 murid. Tidak diakreditasi, juga tidak punya sekolah, ruangan sekolah, ruang belajar yang
yang apa itu yang representatif, tapi sembari jalan dia mengajar. Sembari duduk di bawah pohon juga dia mengajar. Learning by doing. Ya, sembari dia di atas perahu dia mengajar. Dia mengajar tentang kehidupan kepada mereka sekalian. Dan dia tidak berhasil mewisuda mereka karena dia duluan ketangkap dan digantung di kayu salib. Tapi pada hari yang ke-50 setelah dia bangkit dari antara orang mati, mereka semua diwisuda di kamar loteng Yerusalem. Di hari Dipenuhkan Pentakosta. dengan Roh Kudus. Dan Alkitab berkata bahwa mereka dengan kekuatan Roh Kudus memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Sebab itu apa yang kita peroleh, apa yang kita pelajari semua itu akan sia-sia kalau kita tidak andalkan Tuhan. Karena itu Yesus berkata dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke Indonesia, sampai ke ujung bumi. Begitu Pak Timotius. Ujungnya nih Pak, setelah kita mengerti semua, ada 4 makna kebangkitan Kristus mengubah hidup kita. Kebangkitan Kristus memberi jawaban atas semua masalah dan kesulitan hidup kita. Dan kebangkitan Kristus juga menjadi dasar iman kita. Dan ujungnya kebangkitan Kristus memberi amanat yang mulia. Nah sekarang Pak, biarlah Bapak mendoakan teman-teman yang mengikuti program ini, karena tentu mereka sudah mau Pak. Tapi persoalannya, itu nggak mudah. Ya. Itu bagaimana melangkahnya untuk bisa 4 mana itu menjadi nyata atas hidup mereka. Mereka tidak lagi mumi, tapi mereka boleh hidup sekarang dan ke depan. Silakan Pak Pendeta. Gampang itu Pak Tim. Semua pemirsa yang sedang mengikuti program ini, saya ajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yes. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat dan mengetahui kerinduan hati daripada setiap pemirsa yang sedang mengikuti program yang luar biasa ini Tuhan Yesus. Mereka rindu untuk mengalami kebangkitan-Mu Tuhan. Mereka rindu untuk berubah. Mereka rindu untuk menerima tugas yang mulia itu Tuhan Yesus. Dan kadang-kadang mereka tidak mampu. Karena memang dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu berbuat apa-apa. Sebab itu Roh Kudus mari lawat mereka semua. Jamah hati dan pikiran mereka, mampukan mereka untuk dapat memenuhi panggilan Tuhan ini dan hidup dalam kuasa kebangkitan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa buat semua pemirsa yang sedang mengikuti program ini. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pemirsa Mimbar Betel ini, biarlah firman ini termeterai di hati saudara. Terima kasih Bapak Pendeta Ferry. Sama-sama Pak. Kita akan coba di episode yang akan datang. Ya. Dan ini kesempatan terbaik, doa tadi imani terjadi. Sehingga hidupmu dengan kebangkitannya boleh diubah. Dan engkau menerima jawaban semua masalahmu. Kau punya dasar iman yang kuat. Dan kau siap memberitakan warta yang mulia. Sampai jumpa di program Mimbar Betel yang akan datang yang lebih dahsyat. Bersama Tuhan Yesus Kristus. Salam Mimbar Betel.